sekali lagi Ibu Bupati juga punya kewenangan, punya hak untuk membela diri, punya hak juga untuk walk out. Tetapi memang sekali lagi demi daerah yang kondusif ya, demi katakanlah kepentingan masyarakat, maka sejatinya ya apa yang dilakukan oleh DPRD harus berlandaskan kepada nilai-nilai katakanlah hukum saja mestinya. Polemik hak angket DPRD Kabupaten Goa memasuki babak akhir. Rangkaian pemeriksaan pansus yang melibatkan sejumlah saksi kini menunggu penyampaian laporan dalam rapat paripurna DPRD Goa. Dalam proses pemeriksaan, perhatian publik tertuju pada sikap Bupati Goa yang memilih meninggalkan ruang sidang pansus hak angket setelah terjadi perbedaan pandangan dalam proses pemeriksaan. Karena rekan-rekan DPR tidak memberikan hak saya sebagai terperiksa. Terima kasih. Saya mohon izin meninggalkan tempat ini. Saya sudah menghadiri sebagai bentuk penghargaan saya kepada DPR. Terima kasih. DPRD Goa menyatakan proses hak angket tetap berjalan dengan mengacu pada keterangan saksi, dokumen, dan fakta yang dikumpulkan selama proses penyelidikan. Sangat kecewa. Kalaupun ini adalah hak beliau. Ini adalah hak beliau untuk mengklarifikasi. Nah, berarti kami berkesimpulan bahwa apa yang telah disaksikan atau keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi beliau itu. Publik kini menanti hasil rekomendasi pansus hak angket DPRD Goa dalam rapat paripurna mendatang. Kasus Bupati Goa Hasniah Talenrang menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah polemik yang melibatkan aspek hukum, etika pejabat publik, dan dinamika politik daerah. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang batas antara pengawasan politik, ranah pribadi, dan juga proses hukum. Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan praktisi hukum Farhad Abbas dan juga pengamat politik Ujang Komarudin yang sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat datang di NTV Prime, Mas Farhad Abbas. Selamat datang, Mbak Husna. Baik, kita juga bergabung dengan Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang. Halo Mbak Naila, selamat petang. Baik, saya pertama akan meminta tanggapan dulu dari Mas Farhad sebagai praktisi hukum ya. Kalau melihat kasus ini kan menjadi perhatian publik begitu ya. Bagaimana Anda melihat dari kacamata tudingan terhadap Bupati Goa Hasniah? Ya, pertama saya memang ya percaya hukum itu harus ditegakkan. Tapi saya melihat hampir sebagian besar Dewan Perwakilan Rakyat Goa itu mencari perhatian. Bukan sehingga karena ini menyangkut kesusilaan ya, yang menurut saya harusnya di ranah privat ya, privasi dan tertutup itu dibuka terang-terangan. Padahal mereka tahu bahwa Husniah ini adalah bupati wanita. Dan sesungguhnya berita ini bukan karena gosip tertangkap tangan, hanya cerita-cerita. Kemudian gosip-gosipnya, akhirnya gosip ini dibawa ke DPR sebagai bagian dari hak angket untuk bertanya. Tapi secara terang-terangan terbuka. Padahal mereka tahu bahwa yang namanya Goa, Sulawesi, itu kan berlaku sensitif banget. Kalau diisukan ada minuman, ada seksual, ada perselingkuhan, itu kan jadi untung aja masih agak tenang. Bagaimana kalau terjadi main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat terhadap bupati? Nah, harusnya Dewan Perwakilan Rakyat lebih arif dan bijaksana. Ya. Artinya sikap daripada Bupati Goa yang kami minta pertanyaan kolektif yang menyangkut tentang kebijakan publik atau kebijakan pemerintahan saya saja yang ditanyakan. Tidak usah yang menyangkut yang privasi gitu. Kalau menyangkut dia bercerai itu hak pribadi. Persidangan perceraian itu ada tertutup. Nah, kalau memang ada percintaan ya itu pribadi. Kalau seorang bupati sudah jadi janda dia mau pacaran itu urusan lain, bukan harus dibawa ke DPR atau tunggu 5 tahun setelah dia pensiun baru boleh pacaran. Banyak kok kepala daerah, gubernur, bahkan di luar negeri sudah jadi presiden pun boleh menikah gitu. Kenapa harus Dewan Perwakilan Rakyat dengan menggunakan hak angket, ya tujuannya adalah menurut saya pasti tentang suksesi. Apalagi dilihat ketua pansusnya juga dari PAN. Ya berarti beliau adalah termasuk juga dorongan kepada keluarga. Keluarga juga ditekan agar menjauhkan bupati
dari bagian privasi keluarga. Ya. Sehingga menurut saya Ibu Bupati nggak perlu takut bahwa ada Tuhan, ada hukum, ada undang-undang gitu. Saya nggak yakin bahwa ini akan dihentikan. Nah, walaupun Jadi sebenarnya ini kan ada 3 kasus yang sedang diselidiki ya. Ya. Nah menurut Anda karena kasus yang perselingkuhan ataupun ada Ya, kalau penyalahgunaan pertama, wewenang itu tentang- kemudian ditarik lagi kasus yang lainnya, termasuk juga soal seragam atau pengadaan seragam Ya. gratis. Tapi sebenarnya isu utamanya tuh soal ranah privat ini. ya harus itu hanya jalan masuknya aja, yaitu di tingkatan ketiga. Pertama tentang pemberhentian pemberian beasiswa doktoral, kedua tentang pengadaan seragam itu ya. Yang ketiga tentang isu perselingkuhan. Selingkuh apa, orang sudah bercerai. Oke. Nah, kemudian bukan tertangkap tangan, bukan diarak massa, tapi hanya gosip didengarkan. Kemudian saksi-saksi lainnya boleh tertutup, kenapa dia nggak tertutup? Oke. Nah, di situ saya katakan bahwa harus melawan. Karena saya sebenarnya nggak mengenal langsung Ibu Bupati ini, tapi saya sebagai ketua pembela kaum lemah, saya berpikir ini pembela kita pembela perempuan juga dong. Nah, saya menggugah kepada semua masyarakat, ini ketika seorang pimpinan daerah kamu, jangan dipertonton seperti itu. Nah, bahkan saya mendukung Ibu Husnia Talendrang untuk membuat laporan polisi kepada seluruh anggota dewan yang ada yang mempermalukan dia. Oke, Karena disiapkan coba. secara langsung. Sebelum ke sana ya, Mas Farhad, kita ke Kang Ujang dulu melihat penggunaan hak angket DPRD Goa dalam menghadapi kasus ini dalam fungsi pengawasannya terhadap Bupati Goa. Ya, kalau kita bicara hak angket, maka itu hak kewenangan dari DPRD. Cuma persoalannya memang harus dilihat secara utuh ya, harus secara objektif, dan itu juga berlandaskan katakanlah kepada fakta-fakta yang tanda kutip dituduhkan. Kan karena ini motifnya politik, tentu dimensinya juga politik, dampaknya juga politik. Oleh karena itu, ini kan perlu pembuktian, perlu katakanlah pembuktian yang betul-betul itu terungkap di pansus. Tetapi memang persoalannya tadi sepakat dengan Pak Farhad ya, bahwa ya jangan sampai ini dilihat ansih masalah politik, tetapi bagaimana ini adalah mendudukan perkara kepada sebenar-benarnya. Ya sebenarnya belum tentu juga misalkan yang bersangkutan itu bersalah. Belum tentu juga melakukan tuduhan-tuduhan itu. Belum tentu juga katakanlah dimensi hukumnya itu ada. Tetapi karena ini memang hak politik DPRD, maka memang di situ yang menjadi rumit. Karena tadi Bupati harus datang, Bupati harus menjelaskan. Tetapi sekali lagi Ibu Bupati juga punya kewenangan, punya hak untuk membela diri, punya hak juga untuk walk out. Tetapi memang sekali lagi demi daerah yang kondusif ya, demi katakanlah kepentingan masyarakat, maka sejatinya ya apa yang dilakukan oleh DPRD harus berlandaskan kepada nilai-nilai katakanlah hukum saja mestinya. Walaupun memang itu lembaga politik, punya hak politik, tetapi kalau misalkan masuk ke wilayah politik itu akan lebih jauh, kan nanti ujungnya adalah like and dislike, suka tidak suka, senang tidak senang. Nah, ini yang menjadi problem di daerah tersebut. Oke, Kang Ujang, kita juga ingin tahu ya tentang penggunaan hak angket dalam pansus di DPRD Goa ini. Sebetulnya kan ada beberapa hal juga yang menyangkut persoalan pribadi. Nah, ini masih fungsi kewenangannya dari hak angket tersebut atau bagaimana penjelasannya? Ya, sepengalaman saya ketika saya menjadi katakanlah tenaga ahli di DPR dulu ya, pernah jadi staf khusus ketua DPR juga gitu ya. Ya memang kalau sudah masuk ranah DPR maka akan diulik, akan ditanya ke banyak hal gitu, ke ranah-ranah pribadi itu, walaupun memang tadi sangat sensitif. Tadi dijelaskan oleh Pak Farhad bahwa masyarakat Goa adalah masyarakat yang religius ya. Masyarakat Sulsel itu masyarakat yang beragama, beradab gitu. Kalau ada masalah terkait dengan persoalan asusila itu menjadi problem. Oleh karena itu saya melihat ya tadi, karena memang yang dituduhkan gitu ya terkait dengan persoalan etik ya, maka ini sangat sensitif bagi Ibu Bupati. Karena itu sejatinya kalau kita bicara soal hak angket, hak politik yang mestinya gitu ya, tadi walaupun mengulik persoalan-persoalan etik, tapi sejatinya tadi tidak mengulik persoalan pribadi. Karena itu ranah pribadi yang tentu harus dijaga oleh setiap orang, termasuk oleh Ibu Bupati. Tetapi ini kan sudah lebih jauh ya, sudah terbuka, keterangan-keterangan saksi-saksi juga banyak menyudutkan
kelihatannya Ibu Bupati, ini kelihatannya Ibu Bupati berjuang sendirian untuk menjawab apa yang menjadi katakanlah pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPRD. Mestinya dicari titik temu, tadi jangan menang kalah gitu, tapi mencari apa pokok persoalannya dan apa solusi yang harus bisa diselesaikan. Ini kan kalau saya lihat ya, ujung hak angket ini kan ingin katakanlah tanda kutip menjatuhkan Ibu Bupati, kelihatannya seperti itu. Maka yang pintu masuknya adalah ya banyak hal termasuk urusan-urusan pribadi itu.